Salam saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Matius pasal 2 ayat 11 yang berkata, "Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur." Saudara yang kekasih, kisah orang-orang Majus dari timur yang datang menyembah Yesus merupakan narasi yang paling menarik dalam kisah kelahiran Kristus. Berbeda dengan Lukas yang mencatat kunjungan para gembala, Matius mencatat kedatangan para Majus yang kemungkinan adalah para ahli astronomi, filsuf, dan mungkin penasihat kerajaan dari Persia atau Babel. Perjalanan mereka yang jauh mungkin memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bisa jadi 1 tahun atau lebih, menunjukkan komitmen luar biasa untuk menemukan raja orang Yahudi yang baru lahir. Saudara-saudara yang kekasih, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Pertama, perhatikan urutan dari tindakan para Majus itu. Mereka melihat anak itu, kemudian sujud menyembah, baru kemudian mempersembahkan pemberian mereka. Urutan ini sangat menarik. Penyembahan sejati dimulai dengan melihat, yaitu pengenalan atau perjumpaan dengan Kristus. Kata melihat bukan sekedar melihat secara fisik biasa, tetapi melihat dengan pemahaman dan pengakuan. Para Majus ini melihat bukan hanya kepada seorang bayi biasa, tetapi mereka melihat dan mengenalinya, mengakuinya sebagai raja yang layak disembah. Kemudian kata sujud menyembah dalam bahasa Yunani berarti mencium ke arah atau berlutut dan mencium dengan muka sampai ke tanah. Dalam budaya timur kuno, ini adalah tindakan penghormatan tertinggi yang diberikan kepada raja-raja atau dewa-dewa. Mereka tidak sekedar membungkuk sebagai tanda kesopanan, tetapi benar-benar merendahkan diri di hadapan Kristus. Yang menakjubkan adalah bahwa orang Majus itu sujud menyembah kepada seorang anak kecil dari keluarga sederhana di sebuah desa yang kecil. Tidak ada mahkota, tidak ada tahta, tidak ada kemegahan istana. Namun, mata iman para Majus melihat melampaui penglihatan penampilan eksternal. Mereka menyembah bukan karena apa yang mereka lihat secara fisik, tetapi karena siapa yang mereka percayai, yang mereka sedang temui, yaitu Raja segala raja. Kemudian setelah sujud menyembah, mereka membuka perbendaharaan mereka. Kata perbendaharaan menunjuk bahwa ini adalah pemberian yang berharga yang telah mereka siapkan. Dan pemberian itu adalah emas, atau dalam bahasa Yunani disebut kruson. Ini adalah logam untuk raja-raja yang melambangkan pengakuan akan kerajaan Kristus. Emas menegaskan bahwa Yesus adalah raja yang sejati. Kemudian ada kemenyan atau Libanon, digunakan di dalam bait Allah hanya untuk para imam yang melayani di hadapan Allah. Ini melambangkan keilahian Kristus dan perannya sebagai imam besar kita yang menjembatani manusia dengan Allah. Yang ketiga, smirnan atau mur. Ini adalah rempah-rempah yang digunakan untuk penguburan, membalut jenazah. Secara profetis, ini menunjuk pada kematian Kristus, bahwa raja yang lahir akan mati bagi umatnya. Ketiga persembahan ini bersama-sama mengakui identitas lengkap Kristus. Ia adalah raja dengan emas, ia adalah Allah melalui kemenyan, dan penebus, yaitu yang akan mati melalui mur. Para Majus mungkin tidak sepenuhnya memahami makna profetis dari persembahan mereka, tetapi Roh Kudus menggerakkan hati mereka untuk memberi simbol-simbol yang sempurna dengan misi Sang Mesias. Saudara, apa relevansi kebenaran ini bagi kita? Pertama, penyembahan dimulai dengan melihat Kristus. Banyak orang melakukan ritual ibadat tanpa perjumpaan sejati dengan Sang Mesias. Para Majus mengajarkan kepada kita bahwa penyembahan dimulai dengan pengenalan, yaitu siapakah Yesus sebenarnya? Apakah kita melihat Dia sebagai Raja kita, sebagai Allah kita, dan sebagai Juru Selamat kita?
Kedua, penyembahan menuntut kerendahan hati yang radikal. Para Majus yang terpelajar dan orang-orang berpengaruh tidak segan untuk sujud di hadapan sang bayi kecil. Apakah kita benar-benar merendahkan diri kita, menyerahkan kendali, dan mengakui Dia sebagai Tuhan atas seluruh hidup kita? Ketiga, penyembahan disertai dengan persembahan yang nyata. Para Majus membawa yang terbaik, bukan sisa-sisa. Saudara, apa yang kita persembahkan kepada Kristus? Apakah waktu, talenta, dan harta kita yang pertama dan terbaik, atau hanya sisanya? Persembahan bukan hanya berbicara soal uang, tetapi seluruh hidup kita, karir kita, relasi kita, masa depan kita. Yang terakhir adalah prioritas penyembahan. Para Majus melakukan perjalanan berbulan-bulan semata untuk menyembah kepada Yesus. Saudara, apakah penyembahan masih menjadi prioritas kita? Atau kita hanya mampir kepada Tuhan atau datang kepada Tuhan saat kita butuh sesuatu? Saudaraku yang kekasih, Kristus layak menerima yang terbaik dari kita, bukan dari sisa-sisanya. Mari kita sujud dan tulus dan mempersembahkan seluruh hidup kita kepadanya. Tuhan memberkati.